Oke, eh, baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini, yaitu membahas tentang jenis data ya. Kita kemarin sampai sini kan? Oke. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan terkait materi sebelumnya? Kalian sudah baca belum? Insya Allah, Pak. Oke. Berarti udah bisa ditanya ya? Kita coba. Kemarin ini kan kita belum tuntas ya. Apa bedanya interval sama rasio? Oke. Siapa yang mau jawab? Halo, halo. Halo. Bedanya itu ya Pak, kalau misalkan rasio itu bisa dibandingkan, tapi kalau interval itu nggak bisa. Maksudnya dibandingkan itu gimana? Kayak misalkan itu kan kalau misalkan contoh suhu, kalau suhu itu nggak bisa dibandingkan gitu Pak. Cuman kalau misalkan tinggi badan, kayak misalkan tinggi badannya eh, berdasarkan urutan apa sih namanya? Urutan tinggi badan gitu dari yang kecil ke yang gede. Kayak gitu Kak, Pak. Oke. Ada yang lain? Saya ngasih contoh yang lain, Pak. Ya. Rasio itu contohnya seperti ini. Ami usianya 5 tahun, sedangkan Dana usianya 10 tahun. Usia setengah lebih tua daripada Amir. Seperti itu, Pak. Itu rasio, contoh dari rasio. Kalau interval? Interval belum nemu, Pak, contohnya. Belum. Oke. Yang lain ada lagi? Yang lain ada? Teman-teman, saya udah ngasih link ini belum sih? Absen? Kalau yang kemarin udah Pak, tapi kalau yang untuk hari ini belum. Oke. Untuk kemarin udah ya? Oke, berarti. Saya takut yang kemarin. Linknya sama Pak. Pak, di PPT contoh suhu gitu hanya bisa membedakan misalkan contoh suhu ruangan sama suhu yang ada di luar gitu, Pak. Kan beda gitu. Misalkan suhu ruangan 23 atau berapa sedangkan di luar berapa. Oke. Suhu bisa dibandingkan nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Kan tadi beda rasio sama interval dari perbandingannya, Pak. Bukannya bisa ya, Pak? Ayo ya. Yang bisa gimana? Gimana maksudnya yang bisa? Ini tuh bukannya ini ya, Pak, cuman beda pengolahan datanya doang. Kalau misalnya kita pengen nyari ngolah datanya secara interval, berarti kita dari datanya itu dikelompokkan, diurutkan, dan dibedakan. Cuman kita kalau misalnya pengen datanya dikelola secara rasio, itu berarti ditambah sama dibandingkan. Gitu kan, Pak? Gimana? Jadi datanya itu, bedanya itu, ini tuh cuman pengelompokan datanya doang loh, Pak. Apa sih namanya? Pengolahan datanya doang. Pengolahan datanya aja karena
Iya, jadi kalau misalnya kita pengen mengelompokkan, mengurutkan, dan membedakan doang, berarti ini tuh datanya termasuk interval. Tapi kalau misalnya pengen ditambahin sama membandingkan, berarti itu masuknya ke rasio. Oh, ini apa? Ini itu kategorinya. Jadi kalau data ini bisa sampai dibandingkan, nah itu rasio. Tapi kalau data itu tidak bisa dibandingkan, hanya sampai membedakan, nah itu interval gitu maksudnya. Jadi kan kita ada data nih. Nah, kita mau tahu data kita masuknya kemana. Gitu. Misalnya saya ingin meneliti tentang apa ya? Tentang tinggi badan mahasiswa. Nah, kita klasifikasi. Kalau ini kan udah ketahuan ya tinggi badannya. Kira-kira kamu ada ide lain nggak? Misalnya apa ya? Berdasarkan umur, Pak. Pak, mau menambahkan boleh, Pak? Ya, boleh. Ini dia. Jadi yang membedakan itu adalah skala pengukuran rasio itu memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama, sedangkan intervalnya tidak. Gimana? Interval? Kalau rasio itu memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval itu tidak memiliki nilai nol mutlak. Benar nggak, Pak? Nol mutlak itu apa? Nol mutlak itu nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oke. Jarak yang sama itu maksudnya? Halo? Iya, Pak. Hilang sinyal ya? Halo, Nid. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi teman-teman bisa paham nggak maksudnya? Belum paham, Pak. Belum paham, Pak. Oke. Nidia mau melanjutkan penjelasan atau ada yang lain yang mau jawab juga? Monggo yang lain, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah sebenarnya dijelaskan sama siapa tadi, saya lupa, yang laki-laki itu. Siapa tadi? Siapa yang cowok? Profi Udin, Pak. Rofi sama Rofi. Tadi contohnya, kenapa harus contohnya Amir gitu ya? Amir sama siapa tadi katanya? Padahal mah Rofi aja biar terkenal kan. Kalau Amir udah terkenal dari dulu. Nggak tahu, Oke. lupa. Membandingkan misalnya tadi Amir sama siapa? Dana. Dana 5 cm, 5 cm, yang satu 10 cm. Maka tinggi salah satunya 2 kali lipat dari yang satunya gitu ya. Oke, itu betul. Jadi itu yang dimaksud dengan dibandingkan. Nah, pada suhu itu kita tidak bisa membandingkannya seperti itu. Misalnya suhu luar ruangan adalah 32 derajat Celcius. Nah, suhu di dalam ruangan misalnya 16 derajat Celcius. Nah, apakah suhu di luar ruangan itu 2 kali lipat suhu di dalam ruangan?
Halo? Halo? Itu, Pak. Mungkin nggak? Jadi suhu di dalam ruangan itu kan 16 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 32 derajat Celcius. Bisa nggak kita bandingkan bahwa suhu di luar ruangan itu 2 kali lipat suhu di dalam ruangan? Enggak, kan beda. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nah, itu yang dimaksud dengan interval, dia tidak bisa dibandingkan. Kemudian juga tadi dari Nidya itu betul bahwa interval itu perbedaannya adalah interval tidak punya nilai nol mutlak, rasio punya nilai nol mutlak. Kalau kamu pengen tahu apa itu nol mutlak, nol mutlak itu ya memang betul-betul nol. Kan ada item mutlak gitu ya. Bapak, maaf, itu ada yang belum di ACC. Hah? Itu katanya ada yang belum di ACC, Pak, dari Zajahya. Belum di ACC. Saya nggak kunci, masuk sendiri. Salah kamar kali dia. Kan kalian nggak ada yang saya add, langsung masuk sendiri kan? Iya, Pak, masuk sendiri, Iya. Pak, otomatis. Salah kamar kali, gitu saya bilangnya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Perkuliahan ini terbuka, jadi saya nggak ada waiting room. Saya tidak aktifkan waiting roomnya. Jadi siapa saja boleh masuk. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau interval itu dia tidak punya nilai nol mutlak, kalau rasio punya nilai nol mutlak. Nah, nol mutlak itu ya betul-betul nol. Contohnya misalnya suhunya 0 derajat. Itu ada suhunya nggak? Enggak. Hah? Ada suhunya 0 derajat. Ada suhunya? Ada, Pak. Ada, kan dingin banget kan? Iya. Suhu 0 derajat itu di mana itu? Nah, itu dia tidak punya nilai nol mutlak. Nolnya itu ada nilainya. Tapi kalau rasio tingginya 0 cm. Ada tingginya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak Nggak ada. ada, Pak. Nggak Berarti ada. dia itu disebut dengan nol mutlak. Ya, mudah-mudahan lebih paham ya. Nanti contoh-contohnya kalian bisa perbanyak dari buku ataupun dari yang lain. Baik, kita lanjutkan. Pak, berarti contohnya kalau seandainya dia memang pakai yang tadi, yang pakai interval tadi, berarti bisa pakai IQ dong, Pak. IQ itu Gimana? termasuk contohnya IQ. IQ masuknya kemana? Oke. Interval, kalau gitu. Kemana? Interval, Pak. Interval. Interval, Pak. Kenapa interval? Enggak ada nilai mutlak tadi. Ini tadi. Nol tadi, 0 tadi. Karena ada ya. Tidak punya Jadi nilai gimana? nol mutlak. Iya. Iya. Berarti IQ masuknya ke interval. Contohnya banyak ya. Contoh yang lainnya banyak. Banyak. Skala Likert ada yang memasukkan masuk ke interval. Tapi ada juga yang masuk ke yang lain. Kalian baca lebih banyak sehingga kalian bisa lebih tahu ya. Karena penelitian sosial banyak nanti menggunakan skala Likert. Kalau kalian sering mengisi kuesioner itu yang sangat setuju gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya skala Likert. Nah, kalian bacalah lebih banyak sehingga kalian bisa menambah wawasan. Oke, ada yang lain lagi? Tadi dari Liwa ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kita lanjut. Kita lanjut ke jenis data. Jadi berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer dengan data sekunder.
Kalau primer dikumpulkan dan diolah sendiri, kalau sekunder biasanya yang sudah jadi, yang sudah rekapan misalnya ya. Nah, ini kalian boleh meneliti menggunakan data primer, bisa juga menggunakan data sekunder. Tinggal nanti tingkat kesulitannya itu nanti. Biasanya kalau data primer, analisisnya lebih sederhana. Tapi kalau data sekunder, maka analisisnya biasanya lebih rumit. Itu aja. Karena kan datanya udah ada, kalian nggak ada effort yang besar. Kalau ini saya kira mudah ya. Yang berikutnya adalah data discrete continuum. Data discrete itu diperolehnya dengan cara menghitung atau membilang. Kalau continue diperolehnya dengan cara mengukur. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami. Ini keren. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, ini mudah. Kalau gitu saya yang nanya. Kalau umur masuknya kemana? Ini Pak, deskriptif. Kontinu, Pak. Continue. Kenapa Iya, Pak. continue? Karena Itu harus diukur, Pak. Mengukur, Pak. diukur, Pak. Diukur. Gimana cara ngukurnya? Dari sejak lahir sampai sekarang, Pak. Alat ukurnya apa? Dari rentang umurnya, Pak. Bulan, tahun, Harus gitu, Pak. ditanya, Pak. Bulan tahun ya, Pak. Ini nih. Meteran. Masa umur diukur pakai meteran sih? Karena dia diperoleh dengan cara mengukur, maka dia harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya kalender mungkin, Pak. Tanggal lahir bulan. Yes. Alat ukurnya Keren. iya. Akta lahir, Pak. Tanggal lahir kita, Pak. Ada kalender Iya, juga sih. itu beli yang paling awet ya. Belinya murah pakai setahun. Itu kalender. Jadi alat ukurnya betul kalender ya. Jadi kenapa pakai kalender? Karena memang kita pakainya kan tahunan. Misalnya kamu berapa tahun gitu ya. Tapi kalau kamu mau tahu, mungkin juga ada yang mau tahu, misalnya kamu pengen tahu berapa sih usia jam kamu, ada yang pernah ngukur ya? Kamu hidup udah berapa jam gitu? Belum pernah ya? Hari biasa. Kayaknya lebih rumit, Pak, daripada umur. Itu belum ketemu tahun kabisat gitu ya. Kalian coba mikir yang orang-orang kira-kira nggak mikir gitu ya. Itu biasanya out of the box. Sesuatu yang kecil kadang jadi luar biasa kadang. Oke. Discrete sama continue. Jadi kalau discrete itu memang betul-betul dia bilangan bulat hasilnya. Misalnya jumlah mahasiswa, jumlah anak meskipun ada yang kecil ada yang besar kan kita nggak mungkin anak saya baru 2,5 gitu, nggak ada kan. Anak ya kalau nggak 2 ya 3 lah. Kalau duit berarti masuk ke diskriptif juga ya, Pak? Iya. Uang masuknya ke Discrete, berbilang, Pak. Hah? Diskriptif. Ya, Tergantung uang ya, sekarang uang elektronik udah ada koma-komanya kan. tapi duit emang bisa diukur ya, Pak? Hah? Duit emangnya bisa diukur? Uang bisa diukur nggak? Bisa lah. Bisa. Pakai mesin uang, Pak. Ya Kan mata ada uangnya volume, itu. Mesin uang, Pak. Ya kalau lihat fisik sih kayak bilangan bulat ya. Kalau fisik. Tapi kan sekarang udah kalian sering kan coba lihat saldo tabungan kalian, ada yang bulat.
sudah koma kan. Jadi kira-kira itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah data cross section sama data berkala. Sebenarnya ada satu lagi yang suka biasanya orang-orang ekonomi yang sering pakai, tapi nggak saya masukkan. Itu nanti bisa kalian cari infonya. Itu tentang data panel. Data panel. Cross section itu data yang dikumpulkan pada satu waktu. Misalnya jumlah siswa sekolah pada tahun 2003. Jumlah mahasiswa MD angkatan 2000, kalian 2000 berapa? 2020. Oh, Pak. 2020. 20, Pak. Itu satu waktu kan? Iya. Mahasiswa MD angkatan 2020. Nah, itu cross section. Nah, kalau data berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberi intinya sih dari waktu ke waktu. Misalnya mahasiswa MD jumlah mahasiswa MD dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu per tahun kita buat list datanya itu 2010, 2010, 2011 dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan time series. Nah, ada yang mengatakan data panel itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan variabelnya itu banyak. Misalnya jumlah mahasiswa, dosen, pegawai dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu data panel. Tapi ada yang mengatakan itu juga bagian dari data time series. Ini pengetahuan saja ya, makanya saya tidak memasukkan karena ada yang mengatakan bahwa itu juga sebenarnya bagian dari time series. Namun ada yang membedakan itu adalah data panel gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Gampang ini mah semua ya. Belum ada yang susah. Informatif semua kan, belum mikir-mikir. Bentar lagi kita mikir ya. Siapkan alat tulisnya ya. Oke, yang berikutnya adalah teknik sampling. Kita mulai dari sekarang ya. Apa itu teknik sampling? Jadi di awal masih ingat nggak teknik sampling itu apa? Teknik dalam mengambil Cara digunakan mengambil itu Pak, data. Ya, ada lagi? Untuk mendapatkan sebagian data, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, semuanya benar ya. Jadi teknik sampling itu adalah teknik cara untuk mendapatkan sampling, itu berarti sampel atau contoh atau sebagian dari data populasi. Nah, saya tidak bahas populasi, kita sudah bahas ini. Tapi di sini ada dua populasi, yaitu populasi target dengan populasi terjangkau. Apa itu populasi target? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu populasi target? Populasi yang menjadi sasaran penelitian, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau yang tidak menjadi sasaran penelitian? Ini nih. Populasi yang targetnya bisa siapa saja, Pak? Targetnya siapa saja? Oke. Contohnya gimana tuh targetnya?
bersifat umum gitu, Pak. Nggak ada syarat khusus untuk jadi sampel. Oke, kita masih ngomong populasi loh ya, bukan ngomong sampel. Oke, baik. Tadi siapa namanya? Kok di Hengki, saya Pak. nggak berubah sih? Oh, Hengki baru kelihatan. Oke, siap Ki. Mantap Ki. Pakai kacamata nih, ganteng. Oke, ada lagi yang lain? Populasi target dengan populasi terjangkau. Kita terkadang dalam penelitian itu ada yang populasi, ada yang bisa kita hitung, ada yang tidak bisa kita hitung. Kalau saya ingin meneliti tentang mahasiswa dakwah, nah kira-kira mahasiswanya bisa kita ini nggak? Bisa kita hitung nggak jumlahnya? Bisa. Sekarang kalau saya mau mengukur tentang kadar garam air laut, ada yang bisa ngukur nggak berapa banyak air laut? Enggak, Pak. Atau dulu di awal-awal itu, awal perkuliahan kalau nggak salah, minggu kemarin berarti ya, mengukur tentang Udara. ya, bisa kita ini populasinya bisa kita hitung. Nah itu, nah yang tidak bisa kita hitung itu disebut dengan teoretik target. Nah yang terjangkau yang mungkin kita bisa ini yaitu namanya yang kayak mahasiswa itu populasi terjangkau. Jadi bisa kita tentukan dan bisa kita hitung. Tapi kalau target kita hanya bisa menentukan, tapi kita tidak bisa hitung. Oke, ini juga sudah kita bahas. Syarat sampel itu harus representatif. Apa itu representatif? Bisa mewakili semua populasi itu, Pak ya? Yang sebagian besar bisa. Betul. Di representatif itu sampel, contoh itu harus mewakili dari populasi. Bedanya sensus sama sampling itu adalah kalau sensus mendata seluruh sampel atau mendata karena dia seluruh sampel maka dia itu adalah populasi. Kalau sampling adalah teknik yang dipakai dalam mengambil sampel itu ya. Kegunaan sampling itu ada dua. Yang pertama estimasi, yang kedua uji hipotesis. Apa itu estimasi? Perkiraan. Iya. Perkiraan. Perkiraan itu maksudnya gimana? Kalau kamu main ke tukang jeruk, kamu mau tahu kira-kira jeruk yang mau kamu beli itu manis atau enggak, kamu gimana? Cobain semuanya. Cobain satu. Cobain satu, Pak. Biar Oh, tahu. satu ya. Kira ini cobain semuanya. Jadi kamu nggak usah beli. Kalau semuanya merugi, Pak, tentang jeruknya. Itu namanya estimasi. Jadi kita mengambil untuk menduga kira-kira hasilnya gimana nih, gitu ya. Nah, kalau uji hipotesis itu kita untuk mengukur biasanya nanti ini biasanya setelah UTS kita akan bahas lebih jauh, tapi kira-kira kita mau mengambil sampel, kemudian kita punya hipotesis. Nah, hipotesisnya itu kira-kira hasil hipotesisnya gimana? Biasanya ada H0 dengan H1 ya. Nanti kita bahas lebih jauh ini di setelah UTS insya Allah. Baik, yang berikutnya.
Jumlah sampel, saya ambil rumus yang paling sederhana saja lah ya. Ini yang sederhana dan memang umum digunakan. Ini juga sudah lumayan. Jumlah sampel atau jadi gini, mudah-mudahan apa namanya kita ini kan kita mau mengambil ini nih data nih. Langkah yang pertama kan kita sudah menentukan populasi ya. Kita urutkan dari awal. Kita populasinya dulu. Populasi. Oke. Misalnya mahasiswa dakwah. Setelah kita tentukan populasinya, kita mau mengambil berapa? Misalnya jumlah mahasiswa dakwah ada berapa? Ayo, Mbak. Kira-kira. 120-an. Hah? Mahasiswa dakwah, bukan MD. Jumlah seluruh 1.500, Pak. 500. 2.000 mahasiswa dakwah itu sekitar 6.000-an ya. Wah, jauh sekali. Berarti kalian saya maklumi lah. Kalian kan belum pernah ke kampus. Ini jauh. Kalian kayak mahasiswa ini ya. Mahasiswa. Oh, mahasiswa dakwah ya Pak ya, bukan mahasiswa manajemen dakwah. Iya, mahasiswa dakwah kan saya bilang. tasnya. Mahasiswa dakwah. Nah, itu populasinya. Maksudnya mahasiswa dakwah, nah ada 6.000. Dari 6.000 itu kita mau ngambil berapa? Nah, itu kita menggunakan rumus Slovin. Oke? Oke. Kita hitung. Yuk, siapin alatnya. Misalnya N-nya 6.000. N besar. Populasinya berarti ya. Ini. Misalnya 6.000. Kalau saya pakai margin errornya itu misalnya 10%. 10% yang mana berarti? Ayo. 0,01, Pak. 0,10. 0,10 bukan, Pak? 10. Ini bacanya jangan 0,10 ya. 0,1. 0,1. Tidak ada puluhan setelah koma. Oke. Kira-kira berapa sampelnya? Ayo. Siapa yang bisa langsung menjawab? Gampang ini, tinggal masukin doang. 6.000 dibagi 6.000 dikali 0,1 kuadratkan ditambah 1 sama dengan jing. Siapa yang sudah angkat tangan? Pak, ini ngitungnya 6.000 dikali apa 6.000 dibagi dulu? Yang bawah dulu. Nanti dikali dulu ya Pak. Iya. Dikali dulu baru ditambah. Seratus bukan, Pak? Oke. Yang lain berapa yang lain? 98,3. Apa? 98,3, Pak. Iya, 98,36. 3. Oke. Yang lain ada lagi? Ada 100, ada Hasil saya sama Pak, sama Zawa 98,36.
Iya. 98,36. Oke. Yang lain? Saya juga sama Pak, hasilnya 98,36. Oke. Ada yang jauh? Bapak. Juga Pak, 98 juga Pak. Oke, siap. Baik. Ada yang dapat itu ya, 98,36. Karena banyak yang jawabnya segitu, saya belum ngitung. Nanti kita hitung ya. Oke, sekarang coba lagi. Siap-siap. Sekarang kalau marginnya 0,05. 0,05. $375, Pak. 375. 300. Kalian cepat sekali. 375, Pak. Oke, keren. Saya nggak sempat ngitung. Oke. Terakhir, ini bukan ngerjain loh ya. Terakhir. Kalau marginnya atau errornya E-nya itu adalah 0,01. Oke, berapa? $3.750. Ya, 3.750. Berapa? 3.750. 3.750. Tadi yang kalau 0,05 berapa? 375. 0,05 ya. 375 ya. 0,01. 3.750. Nah, sekarang kamu lihat catatan kamu. Ketika errornya besar 0,1, errornya besar, maka sampelnya sedikit. Ya. Kan? Kalau errornya kecil, sampelnya besar. Nah, di dalam perhitungan statistik itu, kamu kalau mau errornya itu rendah, sampelnya yang banyak. Nanti tingkat kesalahannya menjadi kecil. Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau E-nya itu kecil, tingkat kesalahannya itu kecil, sampelnya besar, banyak kan? E-nya itu 0,01, itu dia berapa tadi? 3.750 sampelnya. Kamu ngambil sampelnya dari 6.000. Tapi kalau misalnya kamu pakai E-nya itu 0,1, itu sampelnya hanya butuh 98. Oh. Jadi Jadi semakin E-nya kecil, sampelnya semakin dikit gitu ya? Hah? Balik ya? Oh, yang lain. Yang lain kasih tahu. Kamu nggak ngerjain sih tadi? Ngerjain, Pak. Nggak? Saya yang 0,1 hasilnya 625. Nah, itu belajar lagi sama Zahwa atau Rofi lah. Ya,
Jadi bisa paham ya maksudnya ya, Rivaldi ya. Nanti hitung ulang Val, mungkin Ya, salah. Pak. Ya, salah ini. gampang. Oke. Mana yang duluan itu kadang suka error. Nah, jadi logikanya kalau kamu mau errornya kecil, sampelnya yang banyak. Tapi kalau mau kalau kamu sampelnya sedikit ya otomatis errornya akan menjadi besar. Error itu tingkat kesalahan ya. Tingkat kesalahan ketika kita mengambil sampel itu. Atau kita tingkat kesalahan yang bisa kita ditolerir lah kira-kira berapa persen gitu ya. Kan bagusnya itu penelitian kita errornya kecil. Ada nggak penelitian yang nggak ada errornya? Nggak ada, Pak. Ada. Kalau rumus tadi, kapan errornya itu 0? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau E-nya 0 berarti, coba lihat, kamu lihat. Paham nggak? Berarti itu Pak, apa? Kalau marginnya 0 gitu. Nah, artinya apa? Hasilnya samakan populasi, Pak ya? Iya. Sampelnya sama dengan populasi, berarti kamu ngambil datanya data populasi, itu baru nggak ada errornya. Karena kan target kita sebenarnya adalah populasi. Jadi ketika pakai data populasi ya udah nggak ada error. Gitu ya. Oke ya. Mudah-mudahan ini ada pencerahan. Baik. Iya, Pak. Udah bisa. Nah, sekarang yang terakhir. Kita sudah belajar pertama populasi dulu. Tadi mahasiswa dakwah, kita tentukan populasi. Dari 6 populasinya itu adalah sebanyak 6.000. Dari 6.000 itu kita mengambil misalnya saya pakai misalnya 5%, berarti sebanyak 375 responden, 375 mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya, cara menentukan orangnya itu 375 itu siapa aja yang jadi? Itu gimana caranya? Main ambil aja gitu. Nah, sekarang ini yang mau kita pelajari ya. Ini disebut dengan jenis sampling. Yang pertama adalah ada simple random sampling. Cara memahaminya gini. Simple apa? Dari Hah? Mudah. Mudah. Sederhana. Praktis. Random? Acak. Sampling? Sampel. Contoh. Kamu. Nih, lihat nih. 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 Sampling. Teknik. Caranya ya, Pak. Ya. Jadi udah lagi berantem. Bandel ya. Ganggu orang kuliah aja dia nih ya. Diem memang ya. Diam. Hilang. Mana? Iya, itu serba-serbi kuliah online ya. Dinikmati aja ya. Iya, Bapak. Nggak usah ini ya. Oke, karena saya juga sering begitu, anak saya sering ngeledotin. Itu Pak kucing. Baik, yang kita lanjutkan tadi ya. Jadi sampling, teknik pengambilan sampel secara acak dan sederhana. Nah, ini yang paling dasar. Ini kamu menguasai ini, yang lain insya Allah harus belajar lagi gitu ya. Tapi ini yang paling dasar. Ini yang sering mahasiswa itu, Pak, saya tuh kadang-kadang ini kata-kata random itu tuh
Apa itu? Dikiranya random itu sembarang. Beda ya, antara random dengan sembarang itu beda. Mahasiswa, saya pakai simple random sampling. Gimana cara ngambilnya? Saya ambil acak aja Pak mahasiswa. Itu bukan acak, itu acak-acakan. Itu sembarang sebenarnya bahasanya. Tapi kalau yang dimaksud dengan acak itu setiap, jadi kalau kita misalnya ada 6.000, tadi kita ngomong populasi 6.000 mahasiswa, kita mau ngambil 375 sampelnya. Nah, yang 6.000 itu punya peluang yang sama. Nah, sekarang saya mau pakai Excel. Sebentar ya. Sebentar ya. 1 menit. Baik, kita lanjutkan. Maaf ya. Kita pakai tadi apa? Simple random sampling. Kita simple random sampling ya. Saya share screen-nya ke Excel sekarang. Tadi saya ngitung pakai Excel, cepat kan? Tinggal bikin satu rumus bisa dipakai untuk banyak. N-nya error populasi error sama ini. Kelihatan kalau di sini ya. Jadi kalau ininya semakin kecil dia akan semakin banyak respondennya. Oke, ini juga yang suka sering ditanya sama mahasiswa, ini tambahan saja. Rumus Lovin itu adalah minimal. Jadi harus diingat, Pak, ini 98 kamu kan kalau mahasiswa nggak mungkin 98 koma kan ya? Ya kamu jangkepin misalnya jadi 100 itu nggak apa-apa karena yang dimaksud dengan n di Slovin itu adalah minimal. Kalau alfanya segini, minimal segini. Jadi kalau misalnya alfanya 0,1, kamu ambil 100 boleh ya. Jadi jangan kaku-kaku banget. Baik, sekarang yang kita mau lakukan adalah mau mengambil 6.000 ya. Ini mahasiswa. Terus ada yang tahu nggak sih cara menghitung cepat nulis angka? Satu ya, 2 gitu ya. Terus diapain? Ditarik garis. Itu Tarik Pak. garis. Enggak yang hijau-hijaunya. Kayaknya ada yang lebih cepat. Saya pernah lupa saya. Ada yang tahu nggak?
angka berurut kan, Pak? Iya. Ada yang Itu tahu kan nggak? udah Bapak blok. Itu kan udah Bapak blok. Nah, Itu yang hijau kecil, heeh. yang di bawah 2, di I- samping 2. Nah, ya ditarik garis ke bawah, Pak. Di garis hijaunya itu Pak, yang udah Bapak Hijau blok. yang Ah, Garis hijau itu, yang udah Bapak blok ditarik. nah, itu, tarik Pak, bukan. tarik itu mah zaman Nippon gitu. Gitu kan Iya. maksudnya. Ada yang lebih canggih, ada yang tahu nggak? Saya Enggak. lupa lagi. Nggak tahu Pak. Oke, bentar. Tarik aja ke bawah, tarik. Iya, Iya, Pak. Cepet. Iya, banyak kan kita sering begitu ya. Bentar, kayaknya ada nggak sih tadi kayak lihat ini totalnya. Ah, ini running kali nih. Ya, wah kelamaan ya. Ntar pertemuan inilah 6.000. Ya, saya banyak sekali ya. Apa kita nggak usah 6.000 ya? 2.000 Error. aja. 2.000. Berapa nih? 3.000 ya? 3.000? Apa harus 6.000? 2.800. 3.000 aja Pak, 3.000. 3.000 Pak. Iya, itu juga untungnya udah kecil ya. Oke, 3.000. Mahasiswanya berarti ini kan nomor urut. Mahasiswanya berarti ada 3.000 ya? Ini kita surut responden saja. Ini gimana nih? Tarik ke bawah juga kali Pak. Mau dijumlah, Pak. Iya. Ah, salah. Salah. Gini. Pakai sum bukan sih, Pak? Yang rumus sum itu. Cuma itu penjumlahan. Nah, gitu ya. Beres. Terus apa lagi? Nah, kan jadi kalau pakai simple random sampling, kita harus urutkan datanya. Urutan si A ini ke berapa nggak masalah. Misalnya gini, kan ada 3.000 misalnya ya. MD ada berapa? Nah, urutan misalnya mau MD dulu, mau KPI dulu, mau itu nggak masalah, bebas. Nah, yang dimaksud dengan acaknya ini adalah di sini. Kita mau mengacak dari 3.000. Oh, ini bukan responden berarti ya mahasiswa atau nggak apa-apa lah. Dari 3.000 responden ini, kita hanya ingin mengambil sebanyak tadi berapa? 375. 375. Kita cuma butuhnya itu aja. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, sekarang yang pertama simple random sampling. Nah, kita boleh pakai banyak cara. Yang pertama, kamu tahu arisan? Tahu. Ibu masih ada arisannya. Nah, kamu bayangkan kan, kalau misalnya ada 10 orang, setiap orang punya peluang yang sama untuk keluar kan? Iya. Nah, itu disebut dengan simple random sampling. Jadi digulung, dikocok gitu ya, sehingga Iya, keluar Pak. punya peluang yang sama, biar panitianya disebut adil. Nah, itu salah satu contoh simple random sampling. Nah, sekarang kalau 3.000 kamu mau gulungin. Enggak, Pak. Angkanya Capek. Iya, sekarang zamannya udah lebih canggih kan. Bisa juga pakai apa? Namanya tabel bilangan acak. Nah, kamu kalau searching di internet itu ada tabel Kayak bilangan. pin muter gitu ya, Pak? Ya, roll gitu. Ya. Bisa cari ya di internet ya, tabel bilangan acak. Cara makainya udah bisa kan ya? Iya, Pak.
Coba kita searching. Saya cari dulu ya. Tabel bilangan acak. Wah, kelihatannya nih. Nih misalnya nih, saya share screen. Tabel bilangan acak. Ini ya. Nah, sekarang tinggal gini aja. Kita ada berapa ininya? Populasinya. Ada 3.000. 3.000. Berarti ambil 4 angka. Ya. Iya nggak? 4 angka. 4 angka kan dari sini ya? Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, kamu ambil 4 angka saja. Dari depan belakang, Pak? Dari belakang. Oh, dari belakang. Dari belakang. Ada yang katanya sih ada yang bisa dari depan, ada yang bisa dari belakang. Ini kan acak acak, benar-benar acak. Jadi nggak masalah, tapi biasanya dari belakang kalau yang mudah. Nah, sekarang kalau misalnya ini angka pertama kan 8. Berarti dia lebih kan? Nggak kelihatan, Pak. Gambarnya terlalu kecil. Oh, iya. Zoom. Nggak kelihatan. Kelihatan. Bisa. Ya, matanya bermasalah. Jangan di laptop, nggak bisa ngerti, Pak. Ayo, udah. Oke. Ya nanti kalau misalnya kamu searching di internet, misalnya ada 5 angka. Kemudian dari 5 angka itu kamu ambil misalnya 4 angka. Karena kita hanya ini kelihatan nggak? Agak jelas Pak, udah Pak. Oke, nih 1, 2, 3, 4. Nah sekarang kalau dari yang pertama 8 kan nggak masuk, dilewat. Tapi mungkin peluangnya kan menjadi kecil ya. Kita mendapatkan datanya menjadi lebih banyak tabel yang akan digunakan. Nah kamu boleh turun menjadi misalnya 3 angka. Jadi cuma memang resikonya nanti yang kalau misalnya angka ratusan menjadi kurang masuk. Tapi kalau misalnya dari 4 angka gini aja dulu. Pertama pakai 4 angka dulu. Kalau ini berarti lewat, ini masuk ya. 437 masuk kan? Dari 3.000. Masuk, Pak. Ini lewat. Ini masuk nggak? Masuk. Nih. Masuk, Pak. Nah, dan seterusnya. Nah, kamu hitung tuh. Tadi baru dapat 1. Mana lagi? 2, 3, sampai dapat 375. Ngerti nggak sih? Nggak paham, Pak. Jujur Nggak aja, paham, Pak. bagus. Belum. Oke, ini satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Iya, Pak. 437. Masuk. 1 ya. Oke. 437 ini kamu kembali ke sini. Berarti nomor urutan 437. Halo, 437. Nah, ini 1. Respondennya baru dapat 1. Nah, kamu lakukan itu sebanyak 375. Gitu maksudnya. Paham? Insyaallah. Paham. Nah, Ribet ya, Pak. emang dikira Katanya simpel tapi ribet.
Iya, kan sama kayak warung Padang sederhana, Tapi ribet juga sih, Pak. tapi Ngitungnya mahal. 175, nyari angkanya itu juga. Oh, kamu tinggal gitu doang. Makanya statistik itu hasilnya sangat dipercaya karena memang gitu prosesnya. Jadi kita tidak bisa intervensi, saya maunya yang ini aja nih, gampang orangnya nemuinnya. Nggak boleh. Nanti Teliti banget ya, Pak. banget. Kalau cara lebih simpel ada nggak, Pak? Ini kan simpel banget ya, yang lebih Nah, dari simpel. Oke. Simple. Itu tadi tabel bilangan acak ya. Sekarang kita coba yang lain. Nah, sekarang kita boleh pakai rumus. Nah, ini yang paling disukai. Coba memang harus hati-hati betul ya. Kita nggak boleh intervensi, harus dijaga kualitas objektivitasnya itu harus betul-betul dijaga. Kita pakai rumus ini. Kalau pakai sama dengan range between 1 sampai 3.000. Kalau ini nggak usah hitung kayak tadi, sudah langsung jadi. Jadi tinggal kita copy. Selesai. Gampang kan ya? Oh, bisa gitu, Pak. Kan Saya pakai mau X paham. itu gimana, Pak? Nah, kita Pak, ulang, ini saya kurang paham, Pak. kita pilih secara acak ya. Gimana caranya? Ini. Kita stop. 1, 2, 3. Stop. Bisa? Ini rumusnya nih, rumusnya. Saya gedein. Rumus range between itu apa sih, Pak? Random antara kita mau mengacak 1 sampai bilangan 3.000. antara 1 sampai 3.000 kan? Karena populasinya ada 3.000. Oke, udah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Berarti 1,3.000 itu dihitung dari jumlah populasi ya, Pak? Yes, betul. Populasinya ada berapa ya? Sebanyak itu. Kemudian kalau mau mengacaknya, tekan F9. F9. Udah, lagi beli masker, Jam. Jangan di dekat klinik Patrick. Ntar dia langsung kayaknya nggak balik lagi. Ini paling kayak digunain pas lagi kayak ini ya, Pak, apa? Kayak pemilihan pemenang gitu random. Makanya kalau saya arisan udah nggak pakai itu kocok-kocokan gelas itu. Pakai ini, Pak, pakai kertas digulung. Giveaway itu bisa tuh. Saya mah pakainya simple random sampling. Wih. Modern. Wih, simple random sampling. Masa arisan bawa gitu. Bawa iPad, bawa itu apa? Ngocoknya. Bapak tadi itu klik apa, Pak? F9. Ini kan maksudnya gini. Acaknya F9 ya. Oke, sudah. Kita sekarang. Kalau sekarang kan kita mengambil sebanyak 375. Saya geser. Nah, sampel ini kita buat sebanyak 375. Harusnya pakai rumus nih, tinggal diklik. Apa sih rupanya? 375 gitu langsung. Rumusnya itu, Pak. Gimana? Sama dengan Di mananya? di yang angka nomor satunya itu. Sama dengan? Sekuensi.
Terus buka kurung 100, baru tutup kurung. Oh, ini ya? Ini kalau Yang sampai 100 ke bawah kan, Pak? Kalau ini 375. Kalau, ya. Ya, lain. Bentar. Nggak bisa. Pak. Row. Row-nya itu apa? Row-nya ini kali ya, E2 ya. E2 tar 1. Sorry, kolom. Kok kolom sih? Mungkin koma 100 kan, Pak? Dalam kurung koma 100 itu. Coba. Cuman E2-nya dihapus. Oh, langsung? Iya. Coba. Fokus. Wah, kesono dia. Kalau ke bawah bisa. Rows-nya rows 2, kolomnya kolom E kali Pak. Itu 2E apa gimana? Row. Kalau kita mau pakainya kolom, dia kan row. Kalau kita ini kali ya. Oh, I see. Yalah. Karena gara-gara ada ini. Kok nggak mau ya? Apa emang terbatasnya 100? Itu Pak, kayaknya itu susunannya rows dulu, terus rows, columns. Gimana? Ini buka kurung, terus rows-nya 2, 2,5. 5 dari mana? 2,E. E. Berarti depan 2-nya itu Terus dihilangkan. koma 1. Nah. Aduh, ini. Tar. Saya minta waktu 1 menit. Hitung dari sekarang. 1,300. Iya, harusnya gitu-gitu udah ini ya, gampang lah. Ayo dong, ayo cepet. Waktunya udah habis nih, 1 menit. Lewat 1 menit udah 3 ya. Autofill. Nah, itu ya. Fill Excel. Ya, fill series, column, step dulu. Oh, itu Pak. Rows itu jumlah barisnya, kolom itu jumlah kolom, start nilai permulaan, step. Udah habis ya waktunya ya? Ya, udah 1 menit, Pak. Oke. Berarti gagal. Ayo, dari kalian. Nggak ngerti, Pak. Nggak bisa Google. Udah. Kayak apa manual heula we. Iya, Pak. Ini F. Oh ya, ini dia. Kemarin saya udah pernah nyoba ini. Karena nggak jarang dipakai jadinya. Ya udah kelamaan. Series.
Kelewat. 75. 375. Oke. Oke. Sekarang yang ini nih, yang kamu lagi ngeliat apa sih? Lihat Bapak. Belum di-share screen, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya lagi nguprek Excel, kirain saya udah. Oke, sudah ya? Kita kembali ke laptop. Ini saya udah buat 375, kemudian yang ini sudah kita tentukan. Nah, misalnya saya terakhir. Saya random terakhir. Oke, saya tidak tahu urutannya. Kemudian ini rumus akan gerak terus, akan jalan terus. Maka kita copy saja. Di copy, kita simpan, misalnya di sini. Aduh, ini laptop saya kenapa ini? Simpan misalnya di sini dulu deh. Di mana ya? Sini. Kita paste. Pastenya spesial ya. Nah, kita ambil yang hanya values. Formulanya diabaikan. Kita ambil values. Oke, ini dia dapat data kita. Nah, sekarang yang ini kita pindahkan saja ke sini. Sebenarnya tadi lupa ya, pastenya di sini juga langsung sebenarnya bisa ya. Tinggal klik kemudian pastenya di sini. Itu lebih memudahkan kita. Karena yang mau kita ambil itu adalah ini nih. Yang memenuhi syarat. Nah, kan kalau kita nyari begini kan pusing ya. Di bawah sudut ini satu. Ini enggak masuk. Ini masuk kan susah. Nah, kita urutkan saja. Kita urutkan. Tapi kamu pastikan ininya masuk ke bawah. Short smallest to large ya. Jadi yang terkecil sampai yang terbesar. Kita pilih yang atas, jangan yang current. Kalau current hanya dia aja. Justru yang kita butuhkan respondennya harus terbawa. Nah, ini dia responden kita. Sebanyak 300, yaitu responden yang ke 2.628. Satu. Responden yang ke nomor urut 401, si Ucok, si ini gitu ya. Nama-nama mahasiswa kan ini namanya. HP ini gerak-gerak sendiri loh. Kan kamu pegang-pegang ya, Deta. Pegang dulu tadi. Ya kan dia tuh cancel ke sana-sana tuh loh. Sok tahu sih Ron. Oke. Paham nggak? Kalau surapan nanti ditonton yang Bapak upload aja deh, Pak. Iya deh, Pak. Yang ini masih rumit deh. Bingung, Pak, saya. Soalnya di sini kan di sampel ini kan ada angka 2, 3, 3, terus Nah, oke. Kan kita mengambil sebanyak berapa tadi? 375. Oke. 375. Gini ya. Nah, kita mau mengambil sebanyak 375. Tapi di sini yang ketiganya ada 2. Nah, kamu ini aja apa? Dimasukin saja. Kamu tinggal urutkan aja ini sebanyak 375. Jadi nggak mesti sampai
Nah, 362 cukup. Karena apa? Karena dia sudah 375 kan? 376 ya Pak. Iya. Inilah dia responden kita. Berarti dari sekian banyaknya cuman dari angka yang double itu cuman segitu aja ya, dari 375 yang masuk Pak. Inilah dia responden kita. Jadi kamu nanti cari tahu nih responden ke ini itu siapa orangnya. Namanya siapa gitu ya Pak? Iya, ini sebenarnya sudah ada namanya ini. Nah, sudah kita urutkan. Nah, tinggal kita cari tahu bahwa ini responden kita. Satu, yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Bisa ya? Gampang lah. Mencoba bisa. Pak, tapi saya lupa cara bisa mahasiswa itu namanya jadi responden itu gimana Pak? Saya lupa. Gimana? Mindain itu jadi nama responden. Namain responden? Enggak, tadi kan awalnya kan namanya kan bukan responden sebelahnya angka. Biar ada biar disatuin gitu loh Pak. Oh, maksudnya Shinta tuh kan tadi di awal responden 1, 2, 3 sampai 3.000. Nah, itu kenapa bisa acak? Caranya gimana, Pak? Gitu maksudnya. Filter. Pelan-pelan. Nih. Gini. Sin. Halo, Sin. Pak, iya. Mengurutkan. Iya kan ini kan nomornya iya. kan berurutan. Tadi kan waktu pas sudah kita hasilin kan jadi acak gitu ya. Responden juga jadi nyatu sama sampel. Jadi gini. Iya, tanya Pak. Dari gini. Ya. Jadi gini. Iya Bapak. Ya, itu Bapak pencetakan Pak. Gimana caranya Pak? Itu mah pakai itu doang. Kan saya udah lakukan. Z sama Y. Ando sama itu Rido. Kalau enggak. Gini kan? Iya. Oke. Kamu tinggal blok aja, blok. Blok semua. Terus yang di blok yang ini ya, yang sampelnya itu kan Pak. Ya. Kemudian filter. Ini. Oh. Gitu toh. Makasih Pak. Siap. Oke. Ada yang lain? Kita nih kalau ini. Kita filter. Nah, pilihnya yang expand, jangan yang current. Kalau current itu dia hanya kolom dia aja. Oke. Oke Pak. Masih kuat? Sedikit. Kita lanjut. Ini baru yang simple ya. Kita baru masuk ke yang simple. Kita masih ada yang lain. Ini ada stratified, ada cluster, ada systematic, ada multi-stage, dan ada non-probability. Oh ya, tadi saya lupa bahwa yang dimaksud dengan di sini itu secara umumnya ada dua ya. Yang pakai kombinasi itu jarang ya, tapi rata-rata, tapi mungkin ada ya saya masukkan saja lah. Tapi kira-kira secara umum itu ada dua, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Probability itu adalah arti sederhananya adalah peluang. Jadi yang dimaksud di sini adalah setiap prinsipnya adalah setiap elemen dari populasi itu punya peluang yang sama untuk menjadi sampel. Seperti yang tadi saya ungkapkan. Jadi bahwa ada 6.000 populasi misalnya, maka setiap
satuan dari 6.000 itu harus punya peluang yang sama. Itu dimaksud dengan probability sampling. Nah, cara supaya punya peluang yang sama, nah ini teknik-tekniknya. Ada simple, ada stratified, ada cluster, ada systematic, dan multi-stage. Tapi intinya adalah sebenarnya di simple ini ya. Adapun yang lainnya nanti ininya harus bisa dulu. Jadi nanti yang lainnya itu nanti akan ikut. Baik, karena sudah jam 9 saya akhiri dulu atau gimana? Kau mau lanjut? Lanjut. Absen. Absen ya. Baik, saya kirim. Ya kamu Bapak, ya. minggu depan tolong diulangin lagi ya yang simple tuh. Kamu nonton Simple. video aja ya, nonton video. Ya udah deh. Ntar kalau nggak paham juga ini. Saya kirim linknya ya di Pak. di chat Zoom. Oke, Pak. Sama link akun YouTube-nya Pak sekalian. Kan belum selesai, jadi belum. Jadi saya sering kelupaan itu gitu. Setelah ini Zoom-nya nggak saya matikan dulu karena kalau dimatikan dia kan nge-record. Mas saya matiin dulu ya recordnya dulu.